Ucapan saya atau sini? Ke sini bapaknya aja. Sini iya, ke bapaknya. Saya mau nanya tempat persembunyian itu Pak, hantu-hantu itu yang Bapak ketahui di sini tuh di mana? Tadi kan Bapak bilang ada tempat persembunyiannya, kalau hantu ini di sini, hantu itu di situ gitu. Memang. Itu, saya jelaskan semula ya. Semulanya. Pertama saya ambil jenazah dari Forsik, dari rumah sakit di Arstomo. Ya. Itu pagi Mbak ya. Pagi. Udah lama ini. Setelah itu saya bawa kemari sama saudara namanya yang jaga sini, Pak Peno. Pak Peno sama saya. Setelah jenazah tersebut sampai di sini saya bawa ke anatomi, ruangan anatomi. Setelah itu dimandiin, dibersihkan ya, terus setelah itu dibelah kakinya. Langsung dibelah Pak? Ya dibelah sininya, di sini. Oh, buat apa Pak? Ini buat agak bau. Karena manusia itu baunya bukan main. Siapa Pak yang belah Pak? Itu yang punya itu Pak Peno waktu itu sama Pak Main. Dokter? Bukan, karena situ yang jaga. Oh, gitu. Khusus yang jaga situ. Tapi juga ikut belah-belah berarti ya Pak ya? Ya. Oh gitu. Ya Allah ya. Jangan kemakai itu. Nanti ini yang kalau luas kan saya bisa aman. Iya Pak. Ya, singkat. Setelah itu dibuat suntik toh ya. Dimasukkan ke itu obat formalin. Oh, diawetkan. Selama itu berapa bulan enggak tahu saya. 2 tahun Pak katanya. Iya, dibuat itu nanti buat praktikum. Buat praktikum oleh anak semester 3. Oh, semester 3. Setelah itu saya ketahui setelah ini ya, masukkan formalin mungkin 3 bulan kemudian. Setelah itu saya kontrol ya ke ruang anatomi. Itu saya menemui adalah sebuah ular naga keluar dari ruangan anatomi, pagar pelaris bersih. Larinya ke makam. Makamnya itu ini Dong Sroko. Makam buat nanam mayat-mayatnya itu ya Pak ya? Bukan, makam umum. Oh, makam umum. Iya. Setelah itu dia situ menghilang, tadi ada jangkirnya ularnya. Itu bukan ular-ularan gitu. Sekira panjangnya kalau nggak salah 5 meteran. 5 meter. Lebarnya. Gede gitu. Iya. Pohon itu Pak besar enggak? Itu loh Pak, itu loh. Cabangnya pohon yang atas itu ya? Ya itu yang sebelah selatannya itu. Oh. Sekira 5 meteran. Setelah itu jangkirnya, kepalanya keluar jangkirnya. Warnanya apa Pak? Hitam nyalah-nyalah merah. Hitam nyalah-nyalah merah. Aneh ya, berarti ada ular kepala cendel. Nah itu tidak semudah seperti itu. Setelah itu menghilang Pak. Menghilangnya di Gedung Sokro. Makam ya, di makam Gedung Sokro itu. Ini yang satu. Satu. Ya. Terus yang kedua. Saya kontrol dengan Pak Siswoyono. Pak Siswono itu siapa Pak? Sudah pensiun orangnya, tapi bisa dipanggil orangnya. Orang sana. Pak Siswoyono. Siswoyono itu juga satpam juga. Satpam juga. Seniornya. Itu jam 2 Mbak malam. Setelah itu putar sini menemui adalah jejak orang 3 berjogetan di atas ini Pak. Di mana Pak? Gedung itu Pak. Gedung itu. Yang itu putih itu ya? Nah ya itu situ 3 orang. Jam 2 malam. Nah, joget kan situ Pak. 3 orang putri-putri cantik-cantik. Setelah itu menghilang. Bajunya warnanya apa Pak? Waduh, hitam semuanya Pak. Hitam. Rambutnya sekian-sekian. Berjogetan 3 orang. Kakinya ada nggak Pak? Ada kaki. Tapi remang-remang. Jam 2 pakai rok gitu ya? Jam 2 malam. Pakai baju hitam-hitam Pak? Ya pokoknya hitam. Semuanya hitam. Terus itu jarak setengah jam menghilang semuanya. Tiba-tiba menghilang gitu aja? Menghilang. Atau pas sampai kaget Pak nampak sis tuh. Sampai habis pingsan. Iya. Itu Bapak nggak coba sebelum menghilang nggak coba menegur Mbak, kenapa? Nggak sempat Mbak, karena sudah tahu ya namanya itulah. Iya. Ya, saya sudah tahu. 3 orang ya. Kira-kira itu bapaknya tahu nggak siapa gitu? Nggak tahu ya Pak. Kira-kira. Nggak jelas Mbak. Karena di situ, maka di situ jogetan di atas langsung. Saya pusat menengok.
ini sampai Pak Sis tuh orang itu dari Madiun rumahnya, senior sini ya, kaget sampai mau lemes badannya. Dia juga di situ jam 2 malam. Kalau itu perlu, apa sih Pak itu Pak? ini kan gedung Apa? penyewaan untuk manten, untuk pokoknya orang-orang nyewa di sini bisa tryout masa itu. Itu. Terus yang ketiganya, ini saya pas jaga di sini, soal di sini ya, soal untuk ujian PMPTN. Dulu kan zaman Skalo. Apa Pak Zaman Skalo. Waktu itu rektornya Pak Marstio Don Saputro. Setelah saya jaga di sini soal sendirian, ada seorang cantik masuk situ, masuk ke ruangan itu, anatomi. Setelah jam situ itu menghilang juga. Menghilangnya itu gimana Pak? Jam 3. Menghilangnya itu musnah. Jam 3 dini hari. Bukan, sudah lama ini ceritanya. Tapi saya urehkan bareng-barengnya. Enggak, maksud saya jam 3 malam subuh. gitu Ya, 3 malam, betul. Saya sendirian di sini. Setelah itu dari sana itu menghilang. Jalan tiba-tiba hilang gitu ya Pak? Hilang. Enggak ditegur juga itu ya Pak? Wah, enggak bisa Pak negerin. Oh, maksud saya itu Bapak sudah tahu sebelumnya. Ya, sudah tahu. Sudah tahu kalau itu ciri-cirinya apa sih Ciri-cirinya. kalau itu membedakan itu hantu itu manusia gitu? Kalau saya ya, itu sudah kelihatan sepertinya. Kalau itu hantu, kalau itu bukan manusia, kalau itu sudah kelihatan. Dari mana? Karenanya kalau manusia, mohon maaf ini saya beri ya, saya beri jawaban. Iya Pak. Itu nggak bisa kaki ini lama gini masuk bumi, masuk ini nggak bisa. Sekitar 5 cm 4 cm. Jadi nggak gini Mbak, nggak nekan sama tanah, melayang gini. Itu hantu. Jelas sih. Selain itu kalau mungkin kalau kayak bau-bauan itu ada nggak kalau pas Ya, lewat? kalau mau ketemu seperti itu, angin Mbak, napas bus 3 kali. Ini yang pernah saya manggil Mbak ya. Setiap saya manggil gitu, mohon maaf Mbak ya. Ini bukan sih. Masuk ini Mbak, bus 3 kali. Itu gunakan roh halus. Jelas itu. Itu berarti tandanya ada roh halus di sekitarnya. Ada. Kalau misalnya dalam keadaan biasa gini, kalau misalnya tiba-tiba ada angin, apa itu berarti ada roh halus? Kalau seperti ini ya, dia nggak kelihatan, tapi yang seperti itu biasa Mbak. Biasa. Tapi kalau seperti ada roh halus, napak gitu, nah ini. Kalau si orang nggak isi, just langsung ketakutan. Setelah itu ada berbulu-bulu berbalik gini, kencang seperti ini. Oh, berdiri ya? Nah, itu tandanya. Itu yang saya ketahui. Nah, syaratnya kalau manggil, nah ini Mbak harus, maaf ya, harus berpuasa, tidak makan selama 3 hari. Ya makan tapi hanya terbatas. Untuk minum putih, air putih, dan minum teh, minum kopi, tidak merokok, apapun. Setelah itu Mbak duduk di depannya pintu gini. Ini pintu rumah ya, Mbak duduk gini. Diam saja. Terserah Mbak manggil roh siapa. Tapi dengan catatan itu harus Mbak memakai huruf Al-Quran yang banyak, sebanyak-banyaknya. Huruf apa Pak? Huruf Al-Quran. Ya kan Yasin sampai itu 100 atau 200. Ya, itu kalau misalnya ada yang manggil gitu buat apa sih Pak kok manggil kayak gitu? Ya, kalau Mbak misalkan kurang tahu seperti itu, roh seperti itu Mbak nanti bisa tahu. Untuk membuktikan. Untuk membuktikan. Gitu. Juga memanggilnya Mbak itu nggak sembarang orang. Harus pakai tadi apa? Pakai syarat, pakai minyak wangi, pakai